Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat melaksanakan pembelajarannya walaupun sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika bab akhir, yaitu bab 5 tentang pengumpulan data dan penyajian data. Nah, kita akan bahas tentang pengumpulan data terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah data. Ada data diri Siti dan ada data diri Udin. Nah, data diri berisi tentang nama, tinggi, berat, dan golongan darah serta ukuran sepatu dan masih banyak lainnya. Nah, setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, data pribadi Siti dan data pribadi Udin itu berbeda. Nah, jadi setiap orang itu memiliki data pribadi masing-masing. Nah, sekarang kita mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun konsep. Nah, informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model formasi dan organisasi. Ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat digunakan sebagai objek dan informasi adalah suatu objek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket. Kalau angket itu sebaran, nah nanti angket itu diisi oleh penerima angket. Ada juga wawancara, yaitu wawancara melalui tanya jawab, pengamatan, yaitu dengan mengamati, dengan tes, isian misalnya, ada dokumentasi dengan dipoto. Nah, dan ada sebagainya. Nah, ini di sini ada suatu data, ada data siswa. Di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti ini, seperti di atas adalah data primer. Jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Nah, lalu di sini di bawahnya ada ada data sekunder. Nah, di sini Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang UKS. Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat. Nah, data golongan darah di atas tidak diperoleh Beni tidak secara langsung, ia mendapatkannya dari UKS. Nah, kalau data yang tidak didapatkan secara langsung itu data sekunder. Kalau data primer itu diperoleh secara langsung. Dengan mengukur secara langsung, kalau ini mencatat yang telah ada. Nah, sekarang kita ke pengumpulan data. Ada tes. Yang pertama, informasi perkembangan belajar siswa dapat dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar. Nah, berikut adalah contoh data nilai ulangan PKN yang diperoleh kelas 5 di SD Nusantara 1. Nah, ini merupakan suatu data yang diperoleh dari hasil tes, pengumpulan data melalui tes. Nah, selanjutnya ada bertanya langsung. Nah, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-temannya di kelas. Nah, Siti menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatat tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Nah, daftar pertanyaannya ada apakah buah yang kamu sukai dan buah yang tidak kamu sukai. Nah, yang kedua ada pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pengumpulan data dengan bertanya langsung, kalian harus menyiapkan dulu sebuah pertanyaannya. Nah, lalu kalian tuliskan di sebuah tabel. Nah, di sini ini adalah hasil penyajian data yang dilakukan
dengan cara bertanya langsung. Ada nomor, ada nama, buah yang disukai, dan buah yang tidak disukai. Bisa kalian pahami? Mudah-mudahan bisa ya. Lalu yang ketiga ada isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh, lembar isian singkat ada nama, ada alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Ini jadi apabila kita ingin mengumpulkan data dengan isian singkat, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu lembar isian singkatnya, difotokopi, diperbanyak sesuai jumlah yang ingin kita cari tahu. Nanti tinggal kalian rekap, tinggal kalian masukkan ke dalam tabel hasilnya. Seperti itu ya. Di sini misalnya nama, di sini alamatnya, di sini tinggi badannya, di sini berat badannya, dan di sini golongan darahnya. Seperti itu. Semoga paham apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan yang keempat ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data kelas 5. Maka catatlah pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Seperti ini. Untuk pencatat langsung, untuk mencari data yang mencatat langsung, contohnya itu tinggi badan dan berat badan. Maka kita harus buat belangko dulu terlebih dahulu. Nama kelas siswa kelas 5. Namanya dan berat badannya di sini nomor. Nomor di sini namanya. Dari Askia sampai Yusril misalnya. Kalian sudah tuliskan di sini. Nanti kalian tinggal tuliskan berat badan hasil pengukurannya saja. Seperti itu. Jadi tadi ada 4 yang telah dipelajari. Ada tes, ada bertanya langsung, ada isian singkat, dan ada juga pencatatan langsung. Untuk memahami dan mempermudah kalian memahami apa materi yang telah Ibu sampaikan, kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan 1 sampai 5 saja. Nanti kalau ini tidak muat, kalian kerjakan di buku tulis. Di sini tentukan nilai terendah. Kalian cari nilai paling rendah. Paling rendah itu berarti yang paling kecil. Berapa cari? Lalu berapa nilai yang nilainya di bawah 70? Berarti kalian cari nilai yang 70 ke bawah. 70, 60, 65 itu 70 ke bawah. Lalu berapakah nilai yang nilainya di atas 80? Berarti dimulai dari nilai 80 sampai paling besar yaitu 90. Kalian cari berapa hitung. Dan berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75. Berarti hanya nilai 75. Karena yang mendapatkan ini ya, kalau yang pertama pertanyaan yang B itu di bawah 70. Berarti 70 ke bawah. Kalau di atas 80 berarti 80 ke atas. Sama ini juga kalian tinggal sesuaikan saja yang ini pertanyaannya. Lalu yang nomor 3, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan menanya langsung. Yang keempat, sebutkan kekurangan, kelebihan mengumpulkan data dengan menanya langsung. Yang kelima, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan melalui pengumpulan data yang berisi isian singkat. Ini boleh kalian cari di sumber-sumbernya, boleh di buku, boleh di internet. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.